Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Matematika Bapak Dr. Muhammad Nur Khalid SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Matematika, serta yang kami banggakan mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam webinar skripsi series yang pertama. Tak lupa, mari kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama dalam webinar skripsi seri 1 dengan tema Strategi Pencarian Referensi untuk Keluaran Artikel Skripsi. Bersama saya, Faiza Putri Kalista, sebagai MC pada webinar kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Untuk susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua tilawah, ketiga sambutan oleh Kaprodi Pendidikan Matematika, keempat acara inti, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian untuk peserta kami himbau untuk menghidupkan kamera serta memakai virtual background yang telah disediakan dan mengikuti webinar sampai selesai karena untuk presensi akan kami bagikan di sesi terakhir. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah. Kepada Saudara Ardi Bagus Setiabudi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu hiwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم بهم من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan Dia tidak menjadikan bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang pedih dari sisinya dan diberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengejarkan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seseorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih kepada Saudara Ardi Bagus yang telah membacakan tilawah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kaprodi Pendidikan Matematika kepada Bapak Dr. Muhammad Nur Khalid SPD MPD, kami persilahkan.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, insya Allah kita berkumpul semua dalam keadaan sehat, nggih. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita dan keluarga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dosen, Pak narasumber, Bapak Noval, sudah rapi banget ya Pak Noval ya. Ada Bu Isna, teman-teman yang bertugas mengisi acara, serta rekan-rekan peserta semua. Ini pesertanya masih 67, monggo diingatkan di grup kelas masing-masing, nggih, untuk segera join, karena memang kegiatan ini nantinya Iya, sangat terima kasih. penting. Nggih, sama-sama. Oke. Siap. Ya, baik. Jadi untuk kegiatan ini, webinar serius untuk skripsi, insya Allah dilaksanakan rutin setiap tahun untuk setiap angkatan. Jadi yang pertama nanti terkait pencarian referensi, kemudian yang kedua nanti Mendeley oleh Bu Isna, dan yang terakhir nanti Pak Hulid. Tujuannya apa? Agar membantu proses skripsi mahasiswa. Gimana sih cara mencari referensi? Nah, ada Pak Noval. Nanti gimana sih cara menggunakan Mendeley? Ada Bu Isna. Insya Allah tanggal berapa ya Bu Isna, Pak Hulid? Lupa. 2 minggu lagi nggih? Mungkin nggih? Oke, insya Allah 2 minggu lagi, Pak. Oke. 2 minggu lagi. Nanti terakhir sama Pak Khalid, insya Allah nanti terkait dengan penyusunan artikel ilmiah. Nah, teman-teman, goalnya nanti teman-teman yang skripsi nggih dicatat nggih. Yang pertama, boleh ikut e-commerce. E-commerce adalah international conference yang diselenggarakan oleh prodi sendiri. Dilaksanakan insya Allah bulan September. Gitu ya. Seminarnya mungkin bayarnya sekitar 150.000 atau berapa saya lupa, tapi insya Allah nanti biaya publikasinya sebesar 2.500.000 ditanggung oleh UMS. Loh, kan ya UMS ya. Sudah ditanggung UMS, kemudian nanti itu bisa digunakan sebagai OBE. Gitu. LOE dari panitia bisa digunakan untuk OBE. Nah, itu yang bulan September, nggih, e-commerce. Pak, kalau bulan September belum selesai artikelnya gimana? Boleh ikut insya Allah bulan November atau Desember, nanti ada ICOLAE, International Conference yang diselenggarakan oleh fakultas. Sama, bayarnya mungkin sekitar 150.000 untuk mahasiswa, atau 200.000 saya lupa ya. Nanti biaya publikasinya sama 2,5 juta akan di-cover oleh UMS. Gitu nggih. Dan sama juga LOE dari panitia bisa kalian gunakan untuk mengganti ujian skripsi. Gitu. Dalam konteks teman-teman punya peluang lain juga untuk publikasi artikel ilmiah di jurnal. Monggo nanti Pak teman-teman konsultasi dengan Bapak Ibu dosen mau ikut yang mana. Gitu ya. Tetapi mungkin karena begini ya, eh, UMS itu membuat sebuah kebijakan gitu tentang OBE biar mahasiswa nggak ujian, tapi juga memberikan wadah gitu ya. Contohnya ada e-commerce, ada e-collay, tetapi juga membiayai gitu loh. Jadi enak banget jadi ya kuliah di UMS itu. Monggo nanti ada kalau ada teman-temannya, saudara-saudaranya yang mau kuliah diajak ke UMS ya. Gitu ya. Nah, teman-teman, diingat yang pertama nanti kegiatannya hari ini, yang kedua nanti Bu Isna tanggal 18, yang Pak Khalid nanti menyusul insya Allah sekitar bulan Juli atau Agustus, karena mempersiapkan teman-teman yang mengejar e-commerce bulan September gitu ya, yang mau ikut e-collay di bulan November atau Desember juga tetap harus join karena nanti materinya bisa digunakan untuk e-collay. Maka kan kita buka kegiatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kelancaran. Terima kasih Pak Noval sudah bersedia mengisi untuk acara ini. Nanti teman-teman mahasiswa sakit diberikan banyak informasi. Terima kasih Bu Isna, terima kasih Mbak Faiza, Mas Ardi yang bertugas. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Monggo sekali lagi diingatkan teman-teman yang lain baru 74 ini pesertanya, nggih. Oke, saya kembalikan ke Mbak Faiza. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Kemudian tiba saatnya kita ke acara inti yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Bapak Naufal Ishartono PhD. Selamat pagi Pak Naufal. Iya, selamat pagi anak bimbingan skripsiku.
Selamat pagi Pak Kolit, Bu Isna, Selamat Bu Nukti. pagi. Selamat pagi teman-teman. Ya, Udah ini dimulai. Saya kira mau disapa-sapa dulu, ramah tamah apa kayak. Oh no, Bisa. no pecel lele apa-apa. iya. Pak Iza kurang ramah berarti ya. Jadi perlu dipoles. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak Dr. Muhammad Nur Khalid selaku Kaprodi yang saya hormati, Bu Nukti Faizia MPD selaku Sekprodi yang saya hormati, Bu Isnaini Umi Marwah MPD yang saya hormati, eh, Bu Faiza Putri Kalista selaku MC ya, dan teman-teman semuanya yang berbahagia, yang nggak tahu lagi ngapain nih ya, semuanya off cam. Kita hitung 1 sampai 10, semuanya harus on cam. 1, 2, 3, 4, 5. Di sing ra on cam wak cara siji ya. 6, 7, 8, 9, 9,5, 9/2/3, 9 berapa? 4/5, 9/5/6, 9/6/7, 9/7/8, 9/9/10, 10. Oke. Bu Isna, itu salah satu caranya. Jadi, jadi gitu ya. Oke. Ya, teman-teman yang saya hormati, jadi gini ya, kalau misalnya teman-teman ketika ada kelas kayak gitu, berarti teman-teman on cam itu artinya teman-teman sedang respect terhadap perkuliahan gitu. Ini bukan perkuliahan, ini workshop. Gitu ya. Workshop artinya nanti akan ada produk. Akan produk. Nah, produknya itu berarti nanti akan terukur. Salah satunya ada di artikel teman-teman. Bu Isna, mohon maaf ini saya kemarin 3 hari ini, 4 hari ini saya tidak, jujur aja saya tidak menyiapkan materi dalam konteks yang sangat documenting, karena saya kemarin ada kesehatan badan yang tidak well. Jadinya jadinya ini aja masih agak sedikit keringetan ya. Gitu. Jadinya ini nanti kita akan langsung praktek rasa kesuwen, langsung das satset, ngerti-ngerti lolos mana itu. Nah, oke, teman-teman yang saya hormati. eh, Topik yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan strategi pencarian referensi untuk luaran artikel skripsi ya. Pertanyaan saya teman-teman, referensi itu apa ya? Ya, mari kita diskusi. Referensi itu apa ya? Contoh, Pak. Oh, Rumaisa. Halo Rumaisa. Referensi apa? Sorry Rumaisa. Contoh. Contoh. Referensi. Kayak Sorry. apa ya, sesuatu. Ulangi Rumaisa, sorry. Contoh yang jadi apa ya, Pak? Mungkin referensi. Jadi contoh kalau menurut saya, Pak. Contoh ya. Oke, Iya, oke. jadi Siap. kayak acuan untuk kita amati, tiru, terus satu lagi bukan modifikasi, pakainya metode air, Oke, amati, integrasi. siap. Thank you Rumaisa. Oke teman-teman, pada workshop kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama saya akan membahas terkait dengan filosofi terkait referensi itu sendiri, karena nanti berikutnya kan akan dipakai oleh Bu Isna juga ya, dan dipakai oleh Pak Khalid. Jadi teman-teman paham dulu apa itu referensi. Yang kedua adalah gimana cari artikelnya gitu. Technical nanti citasnya dan lain sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Bu Isna. Nah, teman-teman yang berbahagia, insya Allah ya, walaupun kemarin sedih Indonesia kalah ya, tapi nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Sekarang saya nanya dulu. Oh, sebelum saya jelaskan ya, sebelum saya jelaskan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Jadi, saya butuh whiteboard. Whiteboard. Oke, kita cari whiteboard gratisan. Oke. Nah, teman-teman, jadi kalimat
itu ada 3. Oke, 1 ada namanya definisi. Oke, yang kedua ada namanya klaim. Yang ketiga ada namanya opini. Alright. Sekarang sebelum kita membahas ini, kita bahas dulu apa itu referensi. Referensi itu apa? Itu kan jadi PR kita hari ini. Oke. Referensi itu kata lainnya itu adalah rujukan. Referensi itu kata lainnya adalah rujukan. Pertanyaan saya sayang, sekarang sebelum sebelum kita lanjut. Mengapa kita butuh rujukan? Ketika saya nanya, ketika saya bilang sholat itu wajib, itu perlu rujukan nggak? Ketika saya bilang kayak gitu, kita akan banyak ngobrol aja ya. Ketika saya bilang sholat itu wajib, butuh rujukan? Butuh ya? Oke, Butuh. good. Siap, thank you Faiza. Rujukannya di mana? Al-Quran. Al-Quran. Kenapa saya harus merujuk Al-Quran? Misalkan saya seorang ustadz nih, ya, saya adalah pemuka agama Islam, ustadz. Oke, ketika saya ada seorang ustadz, saya bilang bahwa Ardi, kamu harus sholat karena sholat itu wajib. Ketika saya bilang ke Ardi harus sholat karena sholat itu wajib, berarti saya harus memiliki dasar, ya kan? Nah, dasar itu artinya harus memiliki rujukan, kan gitu. Nah, rujukan itu teman-teman, itu harus yang kuat. Oke. Nah, rujukan paling kuat dalam menentukan bahwa sholat itu wajib adalah di Al-Quran. Tapi kita coba cari, teman-teman. Rujukan itu apa? Rujukan sendiri itu adalah sebuah rujukan dalam konteks umum ya. Kita ngomongnya konteks umum. Rujukan adalah sebuah pegangan di mana dia digunakan sebagai dasar untuk berargumentasi. Rujukan adalah sebuah dasar yang digunakan sebagai pegangan yang digunakan sebagai dasar untuk sebuah argumentasi. Basisnya kalimat yang digunakan itu adalah kalimat argumentasi. Oke, teman-teman, kita akan belajar geometri. Oke ya, sedikit aja. Kita kembali ke mata kuliah geometri bidang dulu. Kalimat itu ada banyak, ya kan? Saya yakin teman-teman masih ingat ya. Ada namanya preposisi. Apa itu preposisi? Masih ingat? Kalimat yang menghubungkan antara dua konsep. Oke, contohnya Ardi ganteng, atau menjadi panjang adalah Ardi adalah mahasiswa paling ganteng sekeluarga misalnya kayak gitu. Asal saya FKIP UMS misalnya seperti itu ya. Ardi adalah mahasiswa paling ganteng se-FKIP UMS. Jadi ada berapa konsep itu? 2 konsep. Konsep pertama adalah ada namanya Ardi. Ardi itu yang Ardi itu adalah konsep dia. Jadi Ardi itu bentuknya harus kayak gitu. Kalau dia ada andeng-andeng, ada tai lalat sedikit aja di jidat, itu bukan Ardi berarti. Artinya, konsep itu punya karakteristik. Ardi adalah mahasiswa paling ganteng se-FKIP UMS. Konsep kedua adalah ganteng. Oke, Eva punya prasyarat untuk mengatakan seseorang ganteng. Nah, prasyarat itulah kita sebut sebagai konsep. Gitu ya. Nah, itu kita sebut sebagai pernyataan preposisi namanya. Jadi preposisi adalah proposisi kalau dalam proposisi atau preposisi. Proposisi itu adalah pernyataan yang menghubungkan antara dua konsep. Oke. So, apa jenis proposisi? Ada beberapa. Yang kita tahu dalam matematika setidaknya ada 4. Yang pertama adalah namanya aksioma. Kata lainnya namanya prinsip, kata lainnya namanya hukum. Aksioma adalah preposisi yang tidak memerlukan pembuktian. Oke? Aksioma adalah preposisi yang tidak memerlukan pembuktian. Contohnya aksioma itu contohnya atau postulat ya, aksioma, postulat, hukum atau prinsip.
Postulat, contohnya adalah postulat Euclid. Masih ingat teman-teman? Postulat Euclid 1, 2, 3, 4, 5 tuh. 1, 2, 3, 4. Oke ya, postulat Euclid misalnya. Nah, jadi itu adalah apa namanya kalimat jenis kalimat pertama. Tapi saya kembali mundur lagi. Saya kembali mundur dulu. Jadi kalau misalnya kita mau bahas jenis-jenis kalimat, maka yang paling tadi ada namanya preposisi ya. Preposisi. Oke. Preposisi yang pertama, tadi saya telat, saya ada yang kurang. Ada namanya definisi. Oke. Definisi teman-teman, itu adalah sebuah preposisi yang digunakan untuk menjelaskan suatu konsep. Atau suatu barang, atau suatu hal. Atau suatu fenomena, itu namanya definisi. Oke. Saya ulang lagi, definisi adalah sebuah preposisi yang digunakan untuk menjelaskan suatu konsep. Di bawah definisi, itu ada namanya aksioma. Itu adalah preposisi atau argumentasi. Kalau ini bukan definisi lagi. Ini adalah argumentasi atau preposisi berupa argumentasi yang tidak memerlukan pembuktian. Makanya teman-teman kalau ketemu aksioma-aksioma atau postulat kan udah pakai aja, nggak usah dibuktikan kan. Contohnya di aljabar abstrak misalnya. Struktur aljabar grup atau ring. Itu kan ada aksioma, ada postulat. Nggak perlu dibuktikan, pakai aja udah. Atau di geometri bidang, geometri ruang, seperti itu. Nah, di bawahnya ada namanya teorema. Teorema itu adalah preposisi yang digunakan, tapi harus memerlukan pembuktian. Teori Pythagoras, dan lain sebagainya. Oke? Euler, dan seterusnya. Di bawahnya, itu ada lemma. Lemma itu ada teori kecil, yang digunakan untuk mendukung teori besar. Nah, di bawahnya, itu ada namanya corollary. Ulangi. Corollary. Corollary, gitu ya. Corollary itu adalah teorema akibat. Contoh, teorema Pythagoras bilang apa dia? Teorema Pythagoras bilang apa? Teman-teman, teorema Pythagoras bilang apa? Panjang kuadrat sisi miring itu hasil dari penjumlahan kuadrat panjang dua sisi lainnya. Kurang. Masih kurang itu. Kalau teman-teman menjelaskan bahwa teorema Pythagoras mengatakan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, wah, wes, matematika lulus. Ketika teman-teman mengatakan teorema Pythagoras, maka sampaikan dulu syaratnya. Syaratnya adalah bahwa jika diketahui sebuah segitiga siku-siku, di mana dua sisi kakinya adalah A dan B, sisi miringnya C. Kan jelaskan dulu syaratnya. Ketika tadi Romaisa bilang seperti itu, tapi tidak menjelaskan kondisi syaratnya, kita bisa berantakan nih imajinasinya. Maka sampaikan dulu syaratnya, baru jelaskan argumentasinya. Oke? Maka ketika disampaikan Pythagoras mengatakan bahwa jika diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan kakinya A dan B, dan sisi miringnya C, maka berlaku A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, kan gitu. Nah, itu namanya teorema Pythagoras. Nah, korolarinya adalah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Atau A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Oke, itu adalah jenis-jenis kalimat yang ada di dalam matematika. Kenapa saya jelaskan itu? Karena ketika kita jauh-jauh ngomongin artikel dan lain sebagainya, tapi konsep ini kita nggak paham, tulisan kalian nol. Dan pola berpikir kita itu akan nol. Kenapa? Karena kita tidak tahu bobot kalimat. Itu yang harus kita pakai. Kita nggak tahu bobot kalimat. Ketika saya ngomong sama Faiza, saya akan memilih menggunakan kalimat yang mana, dan saya tahu keputusannya kenapa saya menggunakan itu. Karena berbasis dari itu semua. Oke? Maka di sini ada kemiripan, teman-teman. Di sini ada kemiripan, yaitu ketika definisi itu sama seperti di sini.
Sedangkan aksioma itu sama dengan klaim di sini. Teorema itu juga sama dengan klaim di sini. Teorema itu sama dengan Teorema itu sama dengan opini. Lema sama dengan opini. Corollary, teman-teman. Corollary itu sama dengan opini. Jadi definisi sama dengan definisi, aksioma sama dengan klaim, teorema, lema, dan corollary sama dengan opini. Oke, jadi itu sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita pelan-pelan aja. Jadi kalau saya bilang Ardi Bagus adalah mahasiswa paling ganteng di FKIP UMS, itu definisi, aksioma, atau teorema? Menurut Faiza? Aksioma, Pak. Jadi, kowe iki absolut ganteng ning ngarepe Faiza. Karena apa? Si Faiza bilang ketika Ardi ganteng saya FKIP UMS, aksioma tidak perlu pembuktian. Mudeng. Perlu, Pak. Ganteng. Perlu, Perlu. Pak. Berarti Perlu. direvisi kalimatnya. Ya, direvisi. Berarti tadi masuknya itu yang opini. Jadi ada teorema, tadi ada ciri-ciri atau syaratnya. Oke, berarti saya ulang lagi pertanyaan saya. Menurut Faiza, Ardi sebagai mahasiswa paling ganteng FKIP UMS, itu definisi aksioma atau teorema? Teorema. Ya, sudah hijrah ya, Faiza. Masa diri. Oke. Gitu ya teman-teman, paham? Semuanya saya minta jempol kalau paham. Oke, good. Emoticon aja, emot, biar saya nggak kelihatan. Emot aja. Emot jempol sih kayak apa ya? Emot jempol, jempol. Ah, sip kayak gini nih. Oke, thank you Noviani. Yang lain, oke ya, semuanya paham ya. Oke, good. Saya udah lihat. Thank you Eduardo. Oke, Suci, Eduardo. Oke, Octavia, sip, good. Oke, teman-teman, kalau sudah aman, berarti kalian tahu bahwa dari 3 jenis kalimat, yaitu definisi, klaim, sama opini, mana yang harus membutuhkan referensi? Fauzia mungkin membantu jawab pertanyaan saya. Dari 3 itu menurut Fauzia, dari 3 ini nih, definisi, klaim, sama opini, mana yang membutuhkan referensi? Atau Jumiati? Dari 3 ini, definisi, klaim, opini. Opini, Pak. Opini? Kenapa opini butuh referensi? Okta. Kayaknya senajan mahasiswa bimbingan kudu tak cedes ya. Karena dia Kenapa? membutuhkan pembuktian, juga harus ada teori-teori itu yang mendukung. Oke, paham. Nah, teman-teman, gini, dalam konteks artikel, ketika saya bilang matematika adalah, itu saya butuh referensi nggak? Ketika saya bilang matematika adalah itu apa? Definisi, klaim, atau opini? Definisi. Good. Ketika saya bilang jumlah mahasiswa pendidikan matematika itu sebanyak 84, itu definisi, klaim, atau opini? Hmm? Saya ulang lagi ya.
Ketika saya bilang matematika adalah, itu definisi atau klaim atau opini? Definisi, tadi kata Faiza. Oke, butuh referensi nggak? Butuh ya, Susi ya? Butuh, good. Sekarang saya nanya, ketika jumlah mahasiswa pendidikan matematika itu adalah sebanyak 84 mahasiswa, itu definisi, klaim, atau opini? Rumaisa? Lain, Pak. Good, pinter. Ketika saya bilang mahasiswa prodi pendidikan matematika itu sejumlah 84, yang adalah menurut Rumaisa adalah klaim, saya butuh referensi nggak? Hah? Berarti oleh ngawur aku? Butuh referensi, Pak. Butuh referensi. Oke, ketika saya mengatakan angka kan saya butuh referensi. Kenapa? Karena data kan. Ketika saya bilang prodi pendidikan matematika FKIP UMS itu banyak, itu itu definisi, klaim, atau opini. Ketika saya bilang prodi pendidikan mahasiswa prodi pendidikan matematika FKIP itu banyak, itu klaim, opini, atau definisi? Opini. Betul. Kenapa? Karena banyak itu relatif. Ketika kalian compare sama saudara kita yang ada di UAD misalnya, yang jumlah mahasiswanya mungkin tidak sebanyak kita, maka menurut mereka banyak. Tapi ketika kita compare sama UNY misalnya, maka kita termasuk sedikit. Itu saya bilang opini. Tapi opini ketika saya bilang banyak itu kan referensi saya adalah pernyataan saya sebelumnya yang mengatakan bahwa prodi pendidikan matematika memiliki mahasiswa sebanyak 84. Yang kata Romaisa adalah klaim. Yang klaim itu harus punya referensi. Oke, jadi kalau kita rumuskan kalimat itu, kalau kita rumuskan ya kalimatnya, oke, kita ya corong bilang. Jadi kalau kita rumuskan definisi itu butuh referensi, klaim itu butuh referensi, opini tidak butuh referensi, tapi opini itu harus berbasis pada klaim berbasis pada klaim atau definisi. Kita ulang lagi ya. Definisi itu harus berbasis referensi. Klaim itu harus berbasis referensi. Opini itu tidak berbasis referensi. Jadi tidak perlu ada citasi dalam opini. Tapi dalam penulisan artikel, opini itu boleh-boleh. Cuma dia harus berbasis pada kalimat yang sudah memiliki referensi. Contoh, ketika tadi saya bilang bahwa matematika adalah, misalnya menurut Faiza 2007, matematika adalah lalalalalala. Menurut Alfiana 2008, matematika adalah lalalalalala. Menurut Bilqis 2012, matematika adalah lalalalalala. Itu kan definisi semua tuh. Iya kan? Dan ada referensinya kan? Ada citasinya barusan. Berdasarkan daripada ahli tersebut, maka matematika adalah, nah kalimat terakhir saya barusan itu adalah opini. Udah. Good. Oke, lagi contohnya. Menurut data BPS tahun 2022, jumlah penduduk 2003, jumlah penduduk Indonesia itu adalah 275 juta. Oke. Menurut data BPS Malaysia, jumlah penduduk Malaysia itu adalah sekitar 30 juta. Maka penduduk Indonesia lebih banyak daripada penduduk Malaysia. Kalimat pertama saya tadi adalah klaim. Pasti saya merujuk data BPS, referensi itu. Kalimat BPS-nya Indonesia. Berikutnya, kalimat kedua saya klaim. Saya merujuk pada data BPS-nya Malaysia. Kalimat ketiga saya itu adalah opini saya yang mengatakan bahwa lebih banyak. Yang artinya kualitatif kan. Maka opini itu bersifat kualitatif secara prinsip.
Hal-hal yang bersifat kuantitatif itu hanya ada di klaim. Paham? Good. Oke. Jadi kalau teman-teman membuat tulisan artikel, maka teman-teman harus bisa membedakan mana definisi, mana klaim, sama mana opini. Kalau kita gagal berpikir dari situ, dari awal artikel kita sudah berantakan. Tak kasih contoh. Kasih contoh. Ini ada artikel yang lagi saya review nih. Pagi ini saya review. Tahu nggak kenapa hijau ini kenapa kalimat pertama saya kasih hijau? Ada yang tahu kenapa? Itu termasuk kalimat apa dia? Dari 3 jenis tadi. Kalimat pertama itu yang saya kasih hijau. Halo, Assalamualaikum. Definisi, Pak. Oke, definisi ya. Tahu dari mana dia definisi? Tahu dari mana dia definisi? Saya yakin teman-teman bahasa Inggrisnya udah bagus lah. Ini kan bahasa Inggris sederhana nih. Oke, dari kalimat pertama, tahu dari mana dia definisi? Karena menggunakan kata apa di situ? Is. Betul, ya. Menggunakan kata is. Artinya dia kan menyatakan sebuah definisi. Tuh kan? Dia bilangnya gini, a flipped classroom is a teaching approach that switches the learning task where activities usually done in class are assigned as homework and vice versa. Nah, itu kan ada sebuah definisi. Artinya dia butuh apa? Referensi. Oke? Terus berikutnya, kalimat kedua. Kenapa saya kasih hijau? Yang hijau kedua tuh. Kenapa saya kasih hijau? Itu kalimat apa? Definisi, klaim, opini? Apa sih? Itu menyatakan ya Pak, berarti klaim atau opini. Antara Pinter, itu klaim. klaim. Itu klaim. Dia jelas bukan opini, Zak. Karena dia di kalimat pertama. Iya kan? Kalimat pertama kan itu selalu main idea kalau kita belajar bahasa Indonesia. Betul nggak? Kalimat pertama itu kan selalu main idea. Kita di kuliah bahasa Indonesia bahkan matematika ya, ada ya, tahu apa ya. Jadi, kalau kalimat pertama itu nggak mungkin opini. Oke? Kalimat pertama tuh nggak mungkin opini. Kafe lah, udah balik belum kamu? Belum, Pak. Masih di sana? Iya, Kapan Pak. balik? Tanggal 23 besok, Pak. Oke, oke. Hati ya. Oke. Jadi gitu teman-teman. Apa namanya? Jadi kalian sekarang udah bisa bedain ya. Kalian sekarang udah bisa bedain mana definisi, mana klaim, mana opini. Kalau kalian mau mengatakan suatu pendapat, itu kalian beropini. Tapi berhati-hatilah dan biasakan ketika kalian beropini, opini kalian itu berbasis pada kalimat-kalimat sebelumnya yang sudah memiliki referensi. Paham? Ya, paham? Jempol. Jempol. Good. Thank you, Suci. Yang lain? Good. Thank you, Za. Yang lain? Oke. Thank you, Tak. Sip, sip, sip. Oke, good. Oke, thank you, Bilkis. Ini si Adira nggak jempol, imbuh mudeng lagi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Oke. Ya, jadi gitu. Oke, itu adalah kenapa saya jelaskan itu dulu sebelum saya jelaskan terkait dengan
pencarian artikel karena sia-sia kita nyari artikel tapi kita nggak tahu gimana cara makainya. Gitu maksud saya. Oke, kita nggak tahu gimana cara makainya. Oke, good. Sekarang nih, kapan sih kita memerlukan referensi? Itu adalah ketika kita mau menjelaskan suatu definisi. Oke, ketika kita mau menjelaskan sebuah klaim. Oke, ketika kita mau ya kita mau dua hal tersebut. Pertanyaannya adalah itu. Oke. Nah, berikutnya adalah gimana caranya mencari artikel, gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan prosesnya. Ini di-record ya atau enggak? Kami record, Pak. Oke, thank you ya. Alright. Nah, share screen saya udah ketahuan nih, udah terlihat ya share screen-nya ya. Oke, Sampai, sip. Pak. Oke. Oke, teman-teman. Pertama, saya akan banyak menggunakan AI di sini dalam mencari artikel. Oke, saya akan menggunakan AI dalam mencari artikel. Jadi teman-teman ada namanya elicit.com. Elicit.com, saya share di chat ya. Coba kalian klik dulu tuh. Elicit.com. Kalian harus kalian harus login dulu. Harus login, tak kasih waktu 5 menit ya. Tak kasih waktu 5 menit untuk login. Oke. Tak kasih waktu 5 menit untuk login. Udah bisa? Udah bisa belum? Romaesa, udah? Oke, Eva udah? Alfiana, Nurul Hasana, Najwa udah Najwa? Udah, Pak. Good. Bilkis, udah? Suci? Oke, good. Oke, saya harap semuanya udah ya. Terus semua biang nih ada. Oke, kita kembali. Right. Jadi teman-teman, ini ada nanti apa first page kalian seperti ini kan ya? Tampilan, oke, good. Elicit teman-teman. Elicit itu adalah dia adalah website berbasis AI yang membantu kita dalam mencari referensi. Oke, pertama itu. Yang kedua adalah teman-teman artikel kalian kalau besok mau dimasukkan ke e-commerce, mau masukkan ke mana? Ke apa namanya Ecolai, itu kan nanti karena kalian dari matematika, beruntunglah kalian dari prodi pendidikan matematika, wes lulus CPNA, amin ya, amin amin amin. Kabar gue wes iso dikonversi mata kuliahnya. Habis itu ada OBE, singkat seperti tadi sampaikan Pak Khalid dibayar universitas, kowe membayar seminar itu paling sekitar 150 ewu, ngono lulus cepet bahagia sejahtera ujuk-ujuk sesuk megawe kan ngono kan masa depan dibayang begitu renyah gitu ya ya wis diamini wae kayak gitu ya. Oke, jadi dari situ teman-teman kalian artikel kalian itu harus punya kualitas yang baik dalam konteks referensinya. Oke, dalam konteks referensinya.
Oleh karena itu, oleh karena itu teman-teman, referensi yang kalian gunakan itu pastilah harusnya berbahasa Inggris. Ojo bisa-bisa nanggung bahasa Indonesia. Judul-judulnya. Oke? Karena artikel kalian nanti akan dimasukkan, ya tadi kenapa saya bilang karya beruntung, karena artikel kalian nanti akan dimasukkan ke proceeding AIP, insya Allah, itu sedang kami, panitia, kami tim, upayakan. Akan masuk ke AIP, American Institute of Physics, itu publisher dari Amerika, itu nanti akan, insya Allah akan terindeks di Scopus. One of the best database indexer, gitu. Yang lain lagi namanya Web of Science atau WOS. Jadi ada dua yang bagus di dunia, itu namanya Scopus dan WOS. Oke, nanti kalian akan masuk ke Scopus. Nah, pertama, ketika kalian punya ID Scopus nanti, itu bisa kalian gunakan ketika kalian mau lanjut S2 atau sebagai portofolio kalian. Gitu. Portofolio kalian ketika kalian mau lanjut S2 atau menjadi dosen besok berikutnya, itu bisa tuh jadikan itu. Oke, setidaknya kalian sudah punya portofolio tentang publikasi di jurnal Scopus. Gitu. Anyway, makanya referensi yang kalian gunakan nanti haruslah berbahasa Inggris untuk bisa keterima di sana. Ojo nganggo bahasa Indonesia. Paham? Ya paham, Manduk? Ah, wes, wes. Manduk fail. Ya. Oke, oke ya. Rafaela udah sarapan belum? Belum, Pak. Ya, golek Pak Peda di sana ya. Ya, oke. Jadi nanti teman-teman, apa kalian nanti artikelnya itu referensinya berbahasa Inggris. Oleh sebab itu, salah satu yang saya tunjukkan adalah AI-nya itu adalah menggunakan Elicit. Elicit cara kerjanya menggunakan bahasa Inggris dia. Jadi pertanyaan kalian setidaknya menggunakan bahasa Inggris. Contoh, misal gini, kebidangan saya dari flip learning ya. Maka saya akan bertanya kepada ini. Misalnya saya punya argumen seperti ini. Saya punya argumen dalam apa namanya? Misalnya hasil penelitian saya mengatakan bahwa hasil penelitian saya nih ternyata flip classroom itu dapat meningkatkan keterampilan atau apa ya? Bisa meningkatkan self regulated learning siswa gitu atau keterampilan berpikir kreatif aja deh, kreativitas siswa dalam belajar matematika gitu ya. Jadi temuan dari penelitian saya kan kalian sudah teliti nih ya kan, udah skripsi udah selesai, habis itu hasil penelitian kalian mengatakan ternyata, atau penelitian saya mengatakan bahwa flip classroom itu dapat meningkatkan keterampilan, dapat meningkatkan kreativitas siswa pada pembelajaran matematika. Itu argumentasi saya atau temuan saya. Oke. Pada bab 4, itu kan saya harus membandingkan temuan saya dengan penelitian sebelumnya. Ya kan? Di bab 4. Itu kan saya harus membandingkan. Membandingkan itu ada dua. Catat. Membandingkan itu ada dua. Yaitu adalah mencari perbedaan dan mencari kekurangan. Mencari perbedaan dan mencari kesamaan. Oke. Nah, good. Misal nih, saya mencoba untuk oh salah. Misalnya bentar. Misalnya argumen saya bilang kayak gini. The findings of this study shows that deep learning enable the student to or enable the development of student critical thinking in learning mathematics. Oke, argumentasi saya ini ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah temuan hasil penelitian saya. Oke. Nah, saya sekarang sedang ada di bab 4. Tugas bab 4 itu adalah salah satunya membandingkan temuan dengan penelitian terdahulu.
maka di sini saya akan bekerja. Nanti mau. Nah, maka saya akan bertanya di sini kepada si AI ini. Saya akan bertanya, is there any study that shows flipped learning model help atau ini improve students critical thinking skill in mathematics learning mathematics, maaf. Tanda tanya. Jadi Elicit itu akan membantu kita untuk mencari artikel gitu ya. Dan dia dan sintaks yang kalian berikan ke si Elicit itu harus bersifat pertanyaan. Gitu ya. Sifatnya pertanyaan gitu. Karena dia sebenarnya nggak pertanyaan pun bisa, cuma dia akan lebih efektif ketika menggunakan pertanyaan gitu, kalimat tanya. Oke. Ya, kita enter sekarang. Nah, bagusnya Elicit ini. Nah, ini bagusnya Elicit. Jadi dia mensummary 4 penelitian terakhir yang relate. Contoh, several studies have found a positive impact of the flipped learning model on student critical thinking skill in mathematics. Nida and Asmara, both reported that the model was effective in enhancing student mathematics creative thinking and critical thinking skill. Gitu ya. Dan the model itu maksudnya flipped learning ya. Skills respectively. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa berargumen lagi. Ini, ya bentar. Kita bisa berargumen lagi di sini. Kan teman saya, the finding of the study shows that flipped learning enable the development of student critical thinking in learning mathematics. Maka kalimat saya menggunakan itu menjadi seperti ini. It supports the finding of previous studies such as what has done by siapa tadi? Nida 2020 that the model and Nida 2020 and Asmara 2019 that tinggal kita copy. Which report that bentar. Bentar. Copy. Nah, reported. Nah, selesai. Jadi, salah satu fungsinya itu seperti ini. Kan gini, kita kan punya penelitian, punya hasil kan. Nah, hasilnya itu kan harus kita bandingkan. Harus kita bandingkan apakah dia mensupport atau mengkontra penelitian sebelumnya. Gitu. Nah, nyari pembandingnya dari mana? Salah satunya adalah menggunakan website itu tadi. Elicit. Menggunakan website Elicit. Nah, Elicit itu membantu kita, teman-teman. Mencari ini loh. Habis itu kan balik kan di sini. Ada lagi nih, further, nih, further finding noting that the model can enhance. Nih, noting that the model can enhance critical thinking the position in the mathematics classroom. Steyers expand on the results showing that flipped learning model when combined with active learning strategy can promote. Nah, ini udah. Kalian tinggal bilang. In addition, kurang canggih. Ini nggak sampai sini. Nah, saya gitu bocor.
Jadi enak. The finding of the study shows that flipped learning enable the supports. Enable the development of student. Enable itu artinya membantu atau meningkatkan juga bisa. Membantu enable. The finding of the study shows that flipped learning enable the development of student critical thinking in learning mathematics. It support the finding of previous studies such as dua orang ini yang dua-duanya gini. In addition, Cloppers further support and Stiers. Ini kalian bisa tambahin ini. Kalian bisa tambahin and Stiers expand on the results. Nggak usah deh, ini aja. Stiers expand on the results show that deep learning model when compared to active learning strategy can promote. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi itulah gimana cara kita nyari artikelnya. Nah, gimana cara kita ngedownload artikelnya yang nanti akan dipakai di seriesnya Bu Isna. Jadi 4 artikel ini, 4 referensi ini adalah 4 artikel ini loh. 1, 2, 3, 4. Kalau kalian mau cari tahu yang lain lagi ada di bawahnya. Ini Go Hang itu adalah pakarnya di bidang deep learning dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kalian udah dapat 4 ini. Di sini lagi kalian udah dapat abstraknya dari setiap summary-nya. Jadi, summary dari setiap abstraknya. Jadi ringkasan dari setiap abstraknya itu ini. Kalau kalian mau lihat main finding-nya bisa. Hasil temuan utamanya. Main finding-nya nih. Tuh. Main finding-nya. Dan sebenarnya pakai bahasa Inggris nih. Main finding-nya. Habis itu metode apa yang mereka pakai bisa dicari. Oke. Nah, inilah teman-teman. Bagaimana kita memanfaatkan AI dalam mencari reference, mencari artikel. Nah, gimana cara download artikelnya? Ada, di sini ada DOI. Kalian copy aja DOI-nya, gitu ya. Atau kalau misalnya ada PDF-nya, enak, tinggal download aja PDF tuh. Ini, udah, PDF ini kita download. Enak nih. Oke. Kalau ada DOI-nya doang, nggak ada PDF-nya, kita tinggal menggunakan apa, teman-teman? Sehab. Udah, Ctrl V, open. Maka kita dapat artikelnya. Oke, ada argumentasi yang mengatakan bahwa ini adalah tindakan ilegal. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini legal-legal saja. Kenapa ilegal? Karena dikatakan mencuri. Oke. Nah, ada yang mengatakan bahwa definisi mencuri ketika barangnya hilang. Nah, ini tidak hilang. Gitu maksudnya. Gitu. Tapi kita gunakan aja lah, karena emang saya berpendapat bahwa semua ilmu pengetahuan nggak boleh di apa namanya bukan dipolitisasi. Science itu Dikomersialkan. atau bukan lebih tinggi daripada itu. Bukan dikomersialkan, tapi dimonopoli. Monopoli itu lebih daripada komersial. Gitu. Jadi penelitian itu nggak seharusnya dimonopoli oleh suatu perusahaan. Kenapa? Karena knowledge itu basisnya adalah human right. Gitu. Knowledge is. Jadi saya sepakat nih sama si Sehab. Dia kan bilang knowledge based on human right. Gitu. Oke, gitu. So, itu cara pertama menggunakan AI. Ya, maka kalian bisa menggunakan apa namanya? Elicit. Kalian bisa menggunakan Elicit. Oke. Nah, kalian sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk mendemonstrasikan. Kalian silakan coba buat kalimat tanya di menggunakan Elicit tadi itu. Pertanyakan apakah metode yang kalian gunakan itu berdampak apa terhadap siswa pada pelajaran pendidikan matematika. Misal apa kayak gitu. Atau kalian bisa bertanya gini, misalnya pertanyaan lain, apakah
Tapi pakai bahasa Inggris ya. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggrisnya, tinggal pakai Google Translate, copy paste gitu. Oke. Nah, coba nanti saya pengen tahu di beberapa temen deh. Nanti tak ajak. Kalau kalian nggak bisa, nggak usah takut, nggak usah deg-degan. Nanti saya ajari. Oke ya. Tak kasih waktu 5 menit teman-teman buat nyoba itu. Jadi silakan tanya ke Elicit, apakah ada hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa misalnya problem based learning, model problem based learning itu dapat meningkatkan eh, keaktifan siswa gitu. Jadi bahasa Inggrisnya, is there any previous studies that shows problem based learning model can increase student learning activities misal. Misal kayak gitu. Coba kalian di elicit. Bu Yusna, ini kita sampai jam berapa ya Bu Yusna? Eh, rancangannya sampai jam 11 Pak Noval. Waduh. Kurang Oke. lama. Oh enggak, iya. Memang tekan maghrib aku ini. Oke, siap. Jam 11 Nggih, ya. Siap, siap, disekecaken siap. mawon. Ini kan snacknya makasih banyak loh snacknya ini Bu Yusna. Saya dapat snack ini. Kasih banyak ini. Iya, luar biasa. Langsung dikirim ya. Strong, Cak. Siapa yang mau kasih lihat? Mau dikasih demo? Kalau saya dulu waktu zaman masih kuliah ya, kalau saya diminta dosen saya jadi MC, kalau misalnya teman-teman saya nggak aktif gitu, ya MC-nya gitu. Biasanya dulu kalau saya kayak gitu, gitu waktu zaman saya kuliah gitu. Nggak tahu nanti, nanti teman-temannya gimana ini ya. Oke, pokoknya korban terakhir ya, mana aja dah. Oke, yuk siapa mau menunjukkan? Eva boleh, Okta boleh, Bilkis boleh, Fitra boleh, Eka boleh, Injelia boleh, Rosa boleh, Gita Rahmawati boleh, silakan. Oke, 1 menit lagi. Yuk, silakan siapa yang mau kasih lihat. Ayo siapa ini? Alfiana, Arifah, Alin Rozik, Aida, Wahda, ayo Yuliana Amanda, Alifah Intan, Winanda, Diva, ayo, Gerindra, sorry, Grinida, ayo, Afifah, Umi Salamah, oke, eneng lah.
Mana nih Umi nih? Tiara Sarani, yuk. Coba-coba yuk. Silakan saya spin kalau misalnya mau coba. Suci, coba Ci. Coba saya spin hasil temuanmu. Iya, ngopo terjemahan sing soal. Oke, ya silakan dijelaskan Suci. Halo? Ya, Pak. Iya, coba dijelasin. Apa yang dicari, terus menurutmu bagaimana gitu. Oh, yang dicari itu pembelajaran matematika berbasis aplikasi Kahoot. Iya, terus Ditemukan tadi menurut Rahmi 2022 itu ternyata pembelajaran matematika berbasis aplikasi Kahoot pembelajarannya efektif. coba lihat pertanyaanmu, Duk. Naik coba naik. Oke, coba naik. Oke, exploring the efficacy. Is there any previous or current research related to Kahoot? Kayaknya tulisan Kahootmu ada kurang A loh. Kahoot application. Application. Oke, yuk silakan. Dijelasin lagi, Suci. Jadi yang dicari tadi pembelajaran matematika berbasis aplikasi Kahoot. Dan di sini didapat menurut Rahmi 2022 bahwa aplikasi Kahoot dalam pembelajaran matematika efektif. Hmm, Terus terus menurut dari Seno Se, Ze, Sen, Ze, Sezonake. Sezonaki 2023
aplikasi Kahoot dalam pembelajaran matematika berbasis game. Meningkatkan keterampilan matematika preschool, kan gitu. Gitu kan ya. Terus Beto dan seterusnya. Oke, thank you Suci. Siap. Tadi kamu nggak deg-degan waktu ditanyain. Ya, Oh ya, teman-teman, saya sok menarik nih. Kalau saya lagi nge-zoom sama mahasiswa saya. Saya do nge-zoom, ini sedang aneh ini loh. Nah, saya ketok batu ini jangan poinnya apa aku ramu dong. Kayak apa, nek nyawang aku ngajar, ngono apa ya aku ngene. Ngene loh, jar. Kaya Jumi ya, ape. Najwa ngono kuwi ape, Alfiana ape. Nek pengen totalitas kok Faiza kuwi. Wis. Ngono, dadi nek senyum aja kaya Ardi mau bathuke tok. Gitu ya. Oke, jadi dilihatin full gitu. Jadi itu kalau ngezoom tuh kayak gitu. Oke, jadi kelihatan full. Kalau Kak Kolet, Bu Isna kan nggak mungkin kayak gini kalau ngezoom di depan kalian kan. Ya, kan lucu sekali ketika kita berdua, kita bertiga tuh, saya, Bu Isna, Pak Kolet, Bu Nukti gitu. Ngezoom ya ada anak, geng, mahasiswa saya yang saya cintai. Matematika adalah, tapi ini piye ceritanya? Gini, gitu ya. Oke, nah itu. Yo, Suci, turunin lagi tuh kameranya tuh. Oke, turunin lagi kameranya tuh. Kan bagus. Coba lagi, Najwa, turunin lagi kameranya tuh. Kan bagus. Nah, kayak rumah Isa tuh. Lagi mumet we kayak tok. Jadi gitu. Oke ya, berikutnya ya teman-teman ya. Jadi salah satu menggunakan elicit itu adalah untuk mencari referensi. Oke. Referensi salah satunya bisa digunakan pada bab 4 atau bagian artikel adalah pada result and discussion. Kan artikelku ada 4 bagian. Ada introduction, ada method, ada result, ada discussion. Nah, di bagian discussion inilah itu tadi elicit bisa digunakan. Tapi elicit juga bisa digunakan di bagian introduction, terutama ketika kalian menjelaskan novelty. Pertanyaan saya dulu, teman-teman. Apa itu novelty? Novelty apa, Cah? Iya, bahasa Indonesia ini keterbaruan. Tapi maksudku, pengertiannya apa novelty? Oke, saya jelasin dulu kenapa novelty itu penting. Oke, artikel kalian besok itu kalau dimasukkan ke konferensi-konferensi internasional, itu akan bisa masuk ketika kalian bisa menunjukkan keterbaruan apa dalam penelitian kalian. Jadi novelty itu nggak cuma baru, oke? Tapi barunya tuh bermanfaat atau enggak? Paham? Di dunia nyata banyak kayak gitu. Banyak orang berupaya untuk apa namanya? Banyak orang berupaya untuk berinovasi. Contoh inovasi yang gagal itu contohnya apa ya? Contohnya apa ya, Cah? Inovasi yang gagal. Banyak sih yang gagal. Oh, Instagram. Di Instagram itu kan ada akun apa tuh kemarin? Akun kunci yang ada kuncinya tuh. Apa istilahnya, Zak? Akun apa itu namanya? Flip side, Pak. Apa? Flip side. Nah, menurutmu kanggo nggak, wih? Enggak, Pak. Iya kan? Orang kanggo. Inovasi lah. Inovasi. Anyar lah dia nih. Ada yang punya nggak tuh? Di apa di sosmed lainnya? Nggak ada. Terus dengan begitu cerdasnya, Instagram membuat flip side. Mungkin fungsinya adalah untuk second account. Tapi what for? Gitu kan ya? Gitu. Jadi flip side. Allah. Gitu. Akhirnya kemarin Instagram menghapus Mergadi Rapayu. Ya elah.
Itu loh maksud saya. Novelty itu kayak gitu. Jadi ketika kalian menjelaskan novelty, kalian itu harus menjelaskan keterbaruan ini nanti fungsinya buat apa. Oh loh. Jadi novelty itu nggak cuman baru. Oh, penelitian ini tuh baru. Terus pertanyaanku, so what? Nah, untuk mencari novelty, kalian juga bisa menggunakan elicit. Kalian juga bisa menggunakan elicit ya. Bagaimana caranya? Misal, di bawah elicit tuh kayak, misal aku harap apa? Tapi elicit itu dia berbatas ya. Misalnya ini ya, nah gitu. Saya di kalimat ini misalnya saya ganti misalnya, atau saya tunjukkan di mana ya? Oh gini gini. Gini. Previous studies has tried to use deep learning model in improving student learning outcome during mathematics learning process. Nah, kan kayak gini. Beberapa penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah mencoba untuk menggunakan free learning model yang improve student learning outcomes during mathematics learning process. Permasalahannya adalah ini kan baru klaim saya. Sorry. Ya ini baru klaim tapi klaim sebagai pengantar, bukan klaim yang itu ya, tapi klaim sebagai pengantar atau pernyataan, bukan klaim, sorry. Pernyataan saya. Ini adalah baru pernyataan saya. Saya kan baru bilang review studies. Review studies ini berarti kan harus saya buktikan. Ya Raja, harus saya buktikan. Makanya saya di sini ngetik, is there any previous studies that shows uh, that show the use of deep learning in improving student mathematics learning outcomes. Tanda tanya, are there ya kudunya. Kan gitu. Kenapa saya ngetik ini? Itu karena saya tuh ingin ini loh mendukung kalimat ini loh. Ini kan kalimat yang akan digunakan di introduction. Kan di introduction setelah kalian menjelaskan tentang deep learning apa, matematika apa dan seterusnya, kalian menunjukkan novelty-nya. Gitu. Nanti saya jelaskan susunannya. Kan gitu. Nah, saya butuh nih. Nah, ini range of studies has explored the use of deep learning in improving student mathematical outcome. Contohnya, Shukla 2020 found that this approach led to improved course satisfaction and final grades. While Jackson report greater learning gains in flipped classroom compared to traditional instruction. In mathematics learning itu. Terus Cendri, also Nuta, udah ini copy aja semua. Dari sini, kan gini. Tepatnya ini. For instance, misalnya. For instance. Seperti contohnya, misalnya gini. Udah, rampung, pora pena. Tapi ini saya baru bilang preview studies nih. However, nah ini saya baru bilang novelty-nya. However, artinya kan saya harus menyatakan berbeda. However, there are no effort in combining, misalnya, deep learning and STEM in using as an effort. Oh, there's no effort in combining deep learning and STEM to improve students mathematics
learning outcome. Oke, kalian perhatikan. Sukla itu hanya menunjukkan bahwa dia ada certificate final grades. Jackson menunjukkan greater learning gain di classroom. Habis itu Chandri menunjukkan academic grade ini. Pager ini. Tapi kan dari ini semua nggak ada yang menjelaskan terkait flip learning dan STEM. Maka saya bilang bahwa ini novelty-nya. However, there are no effort in combining flip learning and STEM or improve student. Nah, jadi ini novelty-nya. Kalian jelaskan umumnya seperti apa, baru kalian jelaskan apa perbedaannya gitu. Gitu contohnya. Itu ada ini adalah kalimat novelty. Tapi tidak selesai di situ. Kalian harus menjelaskan this study this research gap, gap itu maksudnya ini loh. Ini kan umumnya seperti ini, tapi kan ada tapinya ini. Nah, tapi kan berarti ada gap di situ. Ada perbedaan, ada jeda, ada kekosongan. Nah, this gap is important to be studied since the use of STEM can enable the students to understand the material, misalnya the material to understand material comprehensively. Nah, seperti itu. Jadi kalimat sini sampai sini itu adalah kalimat menjelaskan keumuman. Novelty-nya di sini. Nah, di sini adalah namanya signifikansi. Jadi namanya novelty itu berangkatnya di sini. Saya berikan contoh artikelnya ya. Contoh di penerapannya di dalam artikel. Salah. Nah, ini contohnya. Contohnya ini. Nah, ini. Teman-teman perhatikan. Based on previous research, results so la. Some of them are like ini contohnya. Ini. Tapi saya bantah di sini. However, no research has been conducted. Habis itu saya jelaskan, this is significant because in addition, Habis itu saya jelaskan tujuannya. Jadi dia satu paket. Setelah saya menjelaskan semuanya ini adalah fungsi komposisi, ada penjelasannya, flip-flop, penjelasannya dan lain sebagainya, STEM itu sendiri. Habis itu saya menjelaskan previous novelty-nya. Jadi novelty itu dia berangkat dari yang umum apa, kalian tunjukkan bedanya apa, penelitian kalian dengan di mereka, habis itu jelaskan kenapa penelitian kalian itu signifikan atau penting untuk diteliti. Habis itu jelaskan maka tujuannya apa. Ini adalah penempatannya, gitu teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan apa namanya? Menggunakan Elicit untuk itu. Ya, ini salah satunya. Nah, kalian kalau misalnya mau cari lagi di bawahnya ada. Gitu. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut lagi ke tempat yang lain tentang penggunaan AI misal. Baik, teman-teman, apabila ada pertanyaan terkait penggunaan AI, bisa langsung ditanyakan kepada Pak Naufal. Pak, mau Nggak bertanya, ada? Pak. Oh, ya Eldorado. Perkenalkan nama saya Dudut Tafirasyid, MA 410210062. Nah, Pak, saya mau bertanya tentang yang di website Sci-Hub itu, Pak. Kan dulu saya pernah nyari beberapa artikel yang istilahnya itu PDF-nya harus berbayar gitu kan, Pak. Nah, di situ Terus? ada web DIY-nya,
Nah, di Hmm. UI-nya itu kan saya udah nyoba di Sci-Hub. Nah, Sci-Hub itu kan ada beberapa link kan, Pak. Ada Hmm. link Sci-Hub. Nah, itu kan ada banyak. Nah, saya coba Hmm. di beberapa link itu dan semuanya nggak bisa itu, Pak. Itu solusinya gimana ya? Oh, emang tidak semuanya itu bisa, Mas. Terutama artikel yang baru-baru, misalnya 2000, kalau 2024 ya sekarang ya. Biasanya artikel-artikel yang baru aja publish, itu nggak bisa. Pertama. Atau artikelnya sudah hilang. Itu juga nggak bisa. Tapi biasanya, kenapa dia nggak bisa? Karena artikel-artikel baru publish. Gitu. Nah, solusinya, kamu coba cari, kamu coba, ini solusi sopan ya. Solusi sopannya adalah kamu coba email autornya. Kan ada tuh autornya di metadata dari artikel tersebut di jurnalnya. Di email aja, minta bahwa kamu nyatakan bahwa kamu tertarik sama artikelnya dia dan sampaikan bahwa kamu ingin mempelajari lebih jauh. Itu biasanya dia ngasih kok, gitu. Oh, gitu ya, Pak. Oh, Heeh. baik, Pak. Ya, cara nggak sopannya ada sih, tapi saya nggak akan ngajari ya, karena itu berbahaya, gitu. Bagian nggak sopannya. Cuman kalau misalnya cara sopannya seperti itu. Oke, thank you. El. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Eduardo ini orang mana? Saya Sri Boyolali, Pak. Oh, tapi benar namanya Eduardo. Iya, Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Boyolali, jenenge Eduardo. Ya, yang ngerti kok biasanya ya Burini, kayak Boyolali. Prof. Utama, Noval, mungkin apa banding mana ya. Ya, Eduardo. Mantap. Oke, ada lagi? Teman-teman mau tanya? Oke ya, teman-teman ya cari Ustadz Khalid Basalamah iki ojo kakean tekon lakone engko mati mlebu surga. Jari ngono. Oke ya, jadi lakone wae ke langsung mlebu surga ngono ya. Oke, berikutnya teman-teman, kita akan mencoba aplikasi lain. Bukan aplikasi sih lebih tepatnya. Bentar, saya cek, saya siapkan dulu. Jadi, kalian mengenal ini nggak? Copilot. Tahu ya, Copilot ya? Nah, Copilot tuh teman-teman, itu bisa kalian pakai juga tuh, Copilot tuh. Kalian pakai nih, ada tiga, kreatif, balance, precise. Oke, kalau saya biasanya pakai yang balance gitu. Tergantung sih, tergantung dari kalian tahu kan Copilot ya? Copilot bawaannya Bing, tapi kalian harus daftar dulu nih. Kalau misalnya mau pakai ini, harus daftar dulu. Oke, andai kan kalian sudah daftar gitu ya. Andai kan kalian sudah daftar. Jadi syaratnya kalian menggunakan AI yang satu ini, atau kapan kalian menggunakan AI Copilot, itu adalah ketika kalian ingin mencari misalnya definisi-definisi. Bedanya sama Elicit apa sih? Kalau Elicit itu kan mencari artikel, iya kan? Tapi kan dia tidak menjelaskan definisi. Nah, apa namanya? Copilot itu membantu kalian menjelaskan definisi. Contoh, pretend, kalian harus impersonate dia. Pretend that you are a professional researcher in mathematics educational field. Okay, please help me to find the definition of mathematics based on previous expert. Kayak gitu. Andaikan habis itu please find three definitions and help me to summarize the mathematics.
Nah, teman-teman, kalian bisa pertama ketika kalian mau menggunakan AI, pastikan kalian sudah mengimpersonate dia. Jadi AI itu kayak lawan bicara, kayak orang gitu ya, kayak orang. Kamu pengen dia jadi apa? Oke, maka biarkan dia berpura-pura jadi apa? Pretend, itu artinya berpura-pura lah, andai saja, atau berpura-pura lah lebih tepatnya. Berpura-pura lah bahwa kamu adalah seorang peneliti profesional di bidang pendidikan matematika misalnya itu. Lalu bantu saya untuk mencari definisi dari pendidikan matematika, dari matematika berbasis dari previous expert atau para ahli sebelumnya. Please find three definition and help me to summarize them. Gitu. Complete the task by giving citation and reference. Oke, dan kita cari. Bismillah ya. Dan selesai. Oke. Sudah selesai. Jadi teman-teman, inilah yang tidak bisa dilakukan oleh Elicit. Jadi Elicit tidak bisa memberikan kalian definisi-definisi. Nah, Copilot membantu kalian mencari definisi-definisi tersebut. Langsung menunjukkan ini, siapa orangnya dan lain sebagainya. Kalian tinggal klik aja referensinya. Klik. Maka akan ketemu. Loh. Di copy, paste, download. Gitu. Terus ada. Habis itu summary-nya kalian bisa bikin sendiri. Yang penting apa? Sintak kalian jelas. Nah, inilah. Jadi ketika kalian nanti menjelaskan apa itu matematika misalnya, atau apa itu problem listening misalnya, kita ganti ya di sini ya. Kita ganti ini. Misalnya kita ganti di sini. Misalnya mathematics education, please help me. Ini misalnya ini kita ganti nih. Mathematics-nya saya ganti menjadi in educational field, please help me to find the definition of problem based learning. Misalnya kayak gitu. Saya mau menjelaskan problem based learning. Enter. Ini saya kasih ininya. Saya kasih sintaksnya di chat. Oh, ada di chat tuh. Kalian bisa pakai. Nah, teman-teman, ada yang menarik di sini. Kalian kan menemukan ada Wikipedia ya. Ya kan, di sini ada Wikipedia. Pertanyaan saya, sebelum saya lanjut, Wikipedia tuh bisa dipakai nggak sebagai referensi? Nggak bisa. Tapi kontennya bisa. Kontennya bisa. Maksudnya gimana? Gini, kita bisa klik ini ya, Wikipedia ya. Kan gini. Pembelinya ini kita cari referensinya, ada nggak referensinya? Oh, ternyata di sini dia tidak dijelaskan ya. Ini nih, Wood
2003 define problem-based learning as a process that use identified issues within a scenario or increase knowledge and understanding. Ini kita klik ting nomor 1. Habis itu kita pakai ini. DOI-nya ini ting. Nah, ini. Wes, kita pakai artikel ini. Download PDF-nya. Jadi Pak kalian mau pakai Wikipedia boleh? Boleh, nggak apa-apa. Cuman bukan kalimat dalam Wikipedia-nya, tapi referensinya yang dipakai. Mudah nggak? Gitu. Jadi kalau orang bilang Wikipedia boleh dipakai, nggak dipakai. Betul, saya sepakat. Tapi dia cuma nggak tahu gimana cara menggunakan Wikipedia-nya. Karena gimana? Karena Wikipedia kan karena everyone can edit ya. Itu maka dengan alasan itulah maka Wikipedia nggak bisa dijadikan referensi rujukan. Cuman kita bisa menggunakan citasi-citasi yang ada di situ. Gitu loh. Itu cara makainya. Gitu. Aman Ibu-ibu? Bapak? Aman ya? Alright. Terus, jadi itu kalian bisa menggunakan Copilot ya. Kalian bisa menggunakan Copilot ini untuk membantu kalian mencari definisi-definisi itu. Nggak cuma itu, kalian bisa menggunakan dia juga untuk mencari penelitian terdahulu. Cuman kalian memang harus benar-benar pinter dalam bikin ininya nih, sintaksnya nih. Si Copilotnya suruh ngapain. Gitu ya. Terus, terakhir, ada namanya publish or perish. Publish or perish, kalian tak kasih link downloadnya. Ada yang punya di sini publish or perish? Punya, Pak. Bagus. Punya, Pak. Wah, bagus. Ya sudah, nggak usah saya jelasin ya. Itu kalau mau ada yang mau download, itu saya kasih linknya. Ya, teman-teman bagus kalau udah punya publish or perish. Jadi kalian tinggal pakai itu aja. Mana publish or perish saya? Nih, kalian nanti kan bisa milih tuh, ya kan? Kalian bisa milih mau pakai yang mana. Misalnya gini. Di publish or perish, karena saya punya, oh ya, teman-teman, kalian tuh punya akun Scopus kan? Jadi kalian bisa nyari artikel Scopus di sini. Kalian bisa nyari misalnya ya, saya ulang lagi deh publish or perish saya. Sorry. Nih. Nah, kalian coba klik Scopus. Coba kalian klik Scopus gitu ya. Ini klik. Nah, kalau misalnya saya kan tadi belum punya Scopus. Kalian nanti akan ditanyai API-nya, API-nya dalam. Coba kalian buka publisher perish kalian deh, yang udah punya. Yang udah punya tadi siapa ya? Rumaisa ya. Rumaisa coba kamu share screen, Dok. Saya tak keluar. Kamu share screen. Kamu buka publisher perishmu. Penting banget nih publisher perish. Oke. Coba coba kamu klik Scopus, Dok. Oh, udah langsung bisa ya? Oh, bagus kalau udah bisa. Terus kamu coba pakai title words tuh. Title words. Nah, itu. Habis itu misalnya tanda petik, petik, bukan petik satu. Quote. Flip, sorry jangan flip deh. Apa ya misalnya self-regulated learning misalnya. Self-regulated learning. Petik. Oke, enter. Nah, itu kan butuh API tuh. Ya kan? Sekarang kamu buka Scopus. Oke, saya aja. Saya bantu. Jadi kalau kamu teman saya aja. Kamu itu jangan dihapus. Jadi teman-teman, tadi kan kalian udah punya tuh. Jadi kalau misalnya kalian search, itu nanti akan keluar API code. API code. Oke. Nah, itu caranya gini. Kalian masuk ke Scopus misalnya. Ini kan saya logout nih. Saya sign out. Ya kan? Oh, ya, saya maafkan. Sorry ya. Ya, saya maafkan. Saya masuk Scopus misalnya.
Loh, kok mlebu meneh? Kan aku muni sign out. Oke. Kalian nanti coba login ya, login ke Scopus. Iya kan? Scopusnya kalian bisa pakai apa email ID kalian untuk. Cuman masalahnya kalau dosen itu bisa di mana aja. Nggak tahu kalau mahasiswa. Itu kalian bisa mana aja atau enggak atau bisa hanya ada di kampus gitu. Pak, ini sekalian info ke teman-teman ya untuk akses Scopus loginnya pakai email SSO langsung. Kalau misalnya nggak bisa ke BTI aja gitu, nanti dibantu. Oh, tuh. Oke, kita punya agen Scopus di sini. Rumah Esa, thank you, Sa. Ah, sip. Gitu ya. Jadi kalian bisa pakai apa namanya akun SSO. SSO itu panjangannya apa, Mbak ya? Nah, udah. Tuh nih Rumah Esa, kamu turun. Gitu ya. Turun nih, di bawah ada api tuh. Scopus api. Ketemu, Sa? Mau, so tidak ketemu. Kamu masuk ke Se- profilmu coba. Sebentar, Pak. Tuh. Kayaknya saya clock out ini. Ya, kamu masuk atau teman-teman yang lain coba masuk. Nanti ada Scopus api. Ah, itu diklik gitu ya. Nanti kamu I want an APK kayak gitu. Klik aja. Nah, ini yang akan kalian copy. Ini kamu copy. Habis itu kamu masukkan ke yang tadi tuh. Yang di sini kan kalian tadi ke Scopus ya. Kalian misalnya mau minta misalnya tadi kan gini, self regulated. Nanti kalau saya sih langsung bisa karena udah saya masukkan. Enggak 200 nih. Cuman kalau tadi Rumah Esa coba, udah bisa. Baru ketemu sampai requestnya, Pak. Oh, coba kamu searching. Ya, I want an APK itu. Nah, itu angka banyak banget ribet itu. Nah, itu kamu copy. Kamu balik lagi ke tadi, ke publisher Paris yang mau tadi tuh. Nah, itu copy paste di situ. Bisa toh? Nah, bahagia. Bahagia. Yeay, bisa. Nah, itu kalau nanti kamu teman-temanmu ada yang bingung sama ini, kamu ajari ya. Oke. Yang lain juga kayak gitu ya. Itu caranya. Kalian download. Nah, oke. Thank you, Sa. Nah, berikutnya teman-teman, saya jelaskan ya, menggunakan Publisher Paris tadi itu. Jadi di Publisher Paris, di website ini, ada beberapa fitur yang bisa kalian gunakan. Ini nih, ada beberapa fitur yang kalian bisa gunakan. Ini adalah cara kita, kenapa saya menggunakan tanda petik, itu adalah menggunakan boolean operator namanya. Jadi boolean operator itu menggunakan tanda petik. Oke ya. Nah, habis itu, saya mencari self-regulated learning. Di sini tuh ada beberapa kolom yang kalian bisa otak-atik. Misalnya saya mau rank tuh maksudnya yang paling banyak di citasi. Gitu ya, paling banyak di citasi dan seterusnya. Nah, terus habis itu kalian kalau misalnya mau cari sorry, rank tuh bukan banyak citasi, rank tuh yang memiliki kualitas bagus gitu. Nah, habis itu kalian mau cari yang di citasi per tahunnya misalnya. Nah, ini bisa Newman gitu ya. Newman itu tentang self-regulated learning. Nih, terus habis itu dan seterusnya gitu ya. Nah, teman-teman, itu kalian mau misalnya mau download artikel ini, kalian bisa apa namanya lihat di copy detailnya, bisa kalian download ini dari sini detailnya, gitu. Cuman kalau misalnya kalian mau fokus ke download misalnya tadi punyanya Eduardo tadi, ini ada DOI-nya, nah DOI ini bisa di copy paste di Sci-Hub,
gitu. Berikutnya juga sama gitu ya. Sama-sama gitu. Jadi kalian bisa mencari artikel-artikel tersebut gitu. Nah, misalnya saya pengen nyari ini, saya klik 2 kali, saya dapat artikel. Gitu ya. Saya mau cari ini, biok, klik aja 2 kali, maka dia akan mereverse di artikelnya. Nih, misalnya, gitu. Gitu. Jadi kalian bisa mencari artikel seperti itu. Oke, teman-teman, kita 10 menit buat diskusi bisa nih. Cemilannya, bisa. Nih, Pak. Untuk teman-teman bisa bertanya, apabila ada pertanyaan terkait referensi bisa langsung ditanyakan. Ayo mumpung bareng sama Pak Naufal nih. Silakan teman-teman apabila ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Silakan Eka. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Sumistiwarini dengan NIM 042. Nah, di sini saya mau tanya, Pak, mungkin ada tips dari Pak Noval ini untuk mencari kayak, biasanya kan dosen itu minta cari referensi 5 tahun terakhir gitu ya, Pak. Mungkin ada tipsnya sama satu pertanyaan lagi. Misal kita cari referensi itu, kita perlu mengevaluasi kualitas sumbernya enggak ya? Seperti ini kan jurnal nasional yang terakreditasi SINTA atau enggak gitu. Oke, Ya, makasih, Pak. oke. Makasih, Dok. Ya, misalnya nih, pembimbingnya Eka siapa? Prof. Budi, Pak. Waduh. Oke, Prof. Budi ya. Prof. Budi kan detail tuh beliau. Jadi teman-teman saya Eka nih disuruh nyari. Kak, cari artikel 5 tahun terakhir. Eka, topiknya apa Kak? Saya kemampuan matematis, Pak, ambilnya. Kemampuan matematis. Bahasa Inggrisnya apa tuh kemampuan matematis? Mathematical ability. Gitu ya Kak ya. Misalnya, Eka nih nyari nih. Eka sih tidak gitu. Mathematical ability misalnya gitu ya. Maka ketik aja di sini. Mathematical ability. Oke. Kenapa saya bukanya ke Scopus? Karena kalau kamu masuk ke Scopus, kamu nggak bakal mempertanyakan kualitas. Mudah nggak? Iya, Jadi Pak. kalau misalnya kamu langsung pakai Scopus nih, kamu nggak bakal apa mempertanyakan kualitas. Kamu tuh pengen tahu gimana caranya buka Scopus ini, kamu nanti coba tanya ke Rumah satu. Nah, udah dokumen atau seterusnya, klik enter. Nah, ini udah ketemu nih artikel-artikelnya. Oke, habis itu kamu mau cari 5 tahun terakhir, bisa. Nanti tuh, bentar. Di atas tadi, Kak, di form Ada? 2. Ya, di bawah range. Oh, di bawah range. Itu, Oh, Kak. ini ya. Ya, betul. 2000, 2019 misal. Ini 2023. Udah tuh. Yes. Dah, nih. Tinggal kamu download. Downloadnya gimana? All. Ya, select all. Habis itu download. Ya itu. Kan ada banyak banget nih. Ada banget sampai 66. 66 artikel. Nah, 66 tuh dikali berapa nih? 10 berarti ya berapa tuh? 660-an ya. Kurang lebih. Nah, itu artikel kamu download menggunakan tadi tuh. Download. Ini gitu cancel. Atau ini bisa dispesifikasikan lagi. Misalnya kamu pengen artikel aja. Gitu. Gitu. Terus kamu juga pengen yang matematika aja. Terus student misalnya.
affiliation kamu nggak peduli ya. Dan country, source type, jurnal misalnya. Bahasa Inggris. Cari yang all open access. Limit. Nah, wes untuk piro wes. Sithik. Siji. Ngomong itu siji. Ya berarti aja sing limit all open access ya. Saya gini. Nah, loro. Ya itu lah teman-teman apa tadi Eka ya. Kamu bisa cari ya seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalnya ini terlalu sempit, Pak, kalau misalnya Scopus terlalu sempit gimana? Oke, kita cari tempat lain. Namanya Eric. Nih, Eric. Eric, kamu cakep di sini. Take mathematical ability. Enter. Nah, ada 1057 artikel. Para golek ini last 5 years. Klik. Udah tuh dapat last 5 years. Ada 207 export create file. Udah nanti kamu ketemu file-filenya. Gitu, Kak. Pertanyaannya bagus, Kak. Sip. Ada yang mau tanya lagi, Kak? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Sudah, Pak. Sama-sama. Oke, bagus tuh pertanyaannya. Ada lagi? Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan nih. Yang sini ya di pertanyaan lagi. Tan. Yang lain, ada yang mau tanyain, teman-teman? Gimana? Hidup aman? Sehat? Bahagia semuanya? Ya, mari silakan teman-teman apabila ada pertanyaan. Kapan lagi nih bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Naufal di acara yang khusus dibuatin sama Prodi. Kapan lagi katanya? Ya, kapan lagi yuk, teman-teman? Atau besok pas kuliah? Ini bisa tuh. Gitu. Oke, udah? Gitu aja. Ada lagi yang nggak mau tanya? Ya wis. Intinya, ini kan udah direkam nih sama Faiza. Udah direkam. Lo mau kali mau replay. Nanti rekamannya ditampilin di mana aja? YouTube. Ya, nanti mungkin antara YouTube atau di Google Drive, Pak. Google Drive. Ya. Oke, di YouTube ada Google Drive nanti pokoknya tembak Faiza ya. Gitu teman-teman. Oke, intinya gini. Jadi pencarian artikel, penjelasan saya hari ini itu ada tentang dua hal. Yaitu adalah saya menjelaskan tentang kepada kalian tentang filosofi dari referensi. Ya kan? Yang kedua, saya menjelaskan kalian tentang gimana cara menggunakan artikel. Tadi yang pertama menggunakan AI, ada dua, yaitu menggunakan Elicit dan Copilot. Yang ketiga, menggunakan Publish or Perish. Oke. Dari tiga ini, itu menurut saya harusnya udah sangat cukup membantu kalian mencari artikel. Totally. Oke. Berikutnya, terserah kalian. Mau kayak gimana. Kalau kalian bingung, silakan tanya dosen pembimbing. Insya Allah dosen pembimbing akan membantu. Gitu ya. Za, thank you Za. Bu Isna, thank you Bu Isna. Iya, Pak Noval. Terima kasih banyak Pak Noval sudah membersamai teman-teman mahasiswa. Ya, tadi apa namanya? Bagus sekali kalau teman-teman mengikuti dari awal. Mungkin beberapa ini kan di semester 6 ya Pak Noval. Jadi mungkin masih proses proposal juga. Nah, sebenarnya ini kesempatan kalian kalau sungguh-sungguh mengerjakan proposalnya apa namanya bisa mencari referensi dengan baik seperti yang disampaikan Pak Noval tadi gitu. Terima kasih banyak Pak Noval. Silakan Mbak Faiza. Saya kembalikan ke Mbak Faiza. Baik, terima kasih kepada Pak Naufal yang telah memberikan materi dan strategi untuk hari ini.
Dan untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi foto bersama untuk teman-teman yang belum mengaktifkan Iya, kameranya. ini menarik. Kan? Iya, mari kita lihat. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman kita foto bersama. Iya. Pak Lupi ada ternyata. Dari mana aja dia? Ya Ya teman-teman, mari kita foto bersama. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Dan berikan senyuman terbaik. Oke. Untuk slide 1, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kemudian untuk slide 2. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk slide 4. 1, 2, 3. Dan untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan Pak Noval pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman, link presensinya sudah ada di kolom chat. Baik, untuk sesi terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi Pak Noval untuk materi pada pagi sampai siang hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama. Semoga untuk skripsian kita semua lancar-lancar dan semoga dipermudah dalam segala hal. Terima kasih. Mohon maaf apabila dari kami terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sehat-sehat banyak semuanya. teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa mengisi presensinya ya. Terima kasih Mbak Faiza, Mas Ardi, Mbak Palubi, dan teman-teman yang bertugas hari ini. Baik, terima kasih Bu.